Adapun acara pada sore hari ini adalah buka bersama Pormapal. Tujuannya adalah untuk memperakrab dan untuk mempererat tali kekeluargaan kita satu di antara lainnya. Adapun pada sore hari ini rundown acara pertama adalah pembukaan, yang kedua tahlil, yang ketiga pembagian santunan yatim, maksudnya itu santunan yatim, dan yang keempat kita ramah tamah, dan lanjut kita buka puasa bersama. Dan marilah untuk mempererat kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai, dan marilah kita tahlil bersama-sama yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Musanif. Untuk itu kami persilakan. Orang tua kami, Ketua RW 010 Bang Yusuf Marani, yang kami hormati orang tua kami, abang kami, Bang Musanif. Ada di sini juga Bang Ali Hamzah, Pak Ustadz Tidofin, Ketua RW 016 ya, Pak Sahuti. Di sini ada rekan saya ya, LMK ya, LMK Timofet ya, Bang Bari dan rekan-rekan semua, ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah, puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santai aja ya ibu-ibu ya, adik-adik, sambil nunggu Ustaz ya, dan sambil nunggu rekan-rekan kita semua. Soalnya di catatan kami ya, teman-teman Pormapal yang siap hadir pada hari ini kurang lebih 54 ya, 54 orang. Nah ini yang sudah siap bersedia akan hadir. Nah kalau mereka hadir semua ini perlu sampai ujung jalanan sana ya. Tapi dengan hujan ya, dengan turunnya titik hujan ini insya Allah membawa keberkahan buat kita. Alhamdulillah, yang selama ini kalau kita kilas balik ke belakang mungkin ya, kurang lebih kita mendirikan Pormapal itu tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2015 ya, sampai sekarang ini beberapa tahun ya, 7 tahun. 7 tahun bukan waktu yang singkat untuk satu organisasi yang karena memang ada kendala kemarin COVID dan lain-lain ya. Alhamdulillah ya, tahun ini kita akan mulai lagi pergerakan kita di organisasi ya, perkumpulan Pormapal ini, dan insya Allah ya di sini ya saya menyampaikan kepada rekan-rekan semua, karena teman-teman yang ngumpul di Pormapal ini rata-rata mereka yang memegang jabatan dan sekaligus pengurus, baik itu pengurus RT, pengurus RW, LMK ya, dulu sebelum LMK mungkin Dewan Kelurahan. Nah ini contohnya nih ya, contohnya aset Dewan Kelurahan Bang Musandi ya, dulu sama saya nih. Nah ada juga Nurela ya, itu di Dewan Kelurahan. Nah ini bukan orang yang asing lagi buat kita semua yang ada di Pormapal ya, dari mulai RT, RW, LMK dan termasuk ya FKDM. Nah FKDM termasuk itu orang-orang kita semua ya, rata-rata dari Palmerah
yang khususnya di daerah Palmerah. Kalau yang kebun jeruk ya kebun jeruk, ya, gitu. Jadi memang ada di DKI khususnya, ya, ada itu Pergub, ada Perda, dan kita ikuti perkembangan yang ada di DKI ini. Dan kemungkinan kalau memang ibu kota kita ke depannya akan pindah ke Kalimantan, ya. Nah, ini organisasi seperti kita ini, ya, ini yang punya wilayah. Bisa aja, ya. Bisa aja balik ke seperti dulu atau ke wilayah-wilayah lain. Bisa aja penunjukan langsung nantinya atau ditunjuk oleh masyarakat. Kalau mulai dari RW, RT, ya, melalui pemilihan bisa kemungkinan, ya, baik itu lurah, camat, ya, bahkan ya wali kota, gubernur dipilih oleh warga masyarakat. Itu. Nah, makanya kita ini harus siap. Kita siap menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Kalau memang ini terjadi ibu kota yang negara kita akan kita. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan kita, kalau kita yang khususnya di Formapal ini udah nggak asing, ya, kita masing-masing mengamankan wilayah. RT mungkin dengan lingkungannya, dengan warganya, ya. RW begitu juga. LMK yang memang udah punya jobnya masing-masing, FKDN juga begitu. Nah, ini nggak sedikit menyerap anggaran dari pemerintah daerah, ya, anggarannya nggak sedikit. Makanya dengan anggaran yang sekian banyak ini kita manfaatkan dengan kita silaturahmi, dengan kita berkumpul, jadi kelihatan, ya. Kalau RT masing-masing di wilayahnya, RW masing-masing di wilayahnya, ya, LMK masing-masing di wilayahnya, FKDN juga begitu masing-masing di wilayahnya. Jadi kapan kita bisa silaturahmi? Kapan bisa kita berkumpul? Ya, pernah ada, ya, salah satu pejabat yang mengatakan, ya, buat apa kita berkumpul? Ya, contohnya LMK itu, ya, termasuk RT, RW, bahkan udah ada forumnya sampai DKI. Ya. Nah, RT, RW berdasarkan apa? Berdasarkan Pergub. LMK berdasarkan Perda. Ya, cukup aja yang ada di wilayahnya, nggak perlu LMK lagi bikin forum lagi yang ada di kecamatan, yang ada di DKI, ya, yang ada di Jakarta Barat, bahkan di DKI. Nah, ini, ya, penafsiran seperti ini, ya, saya lihat ini sangat kritik, ya, karena kita, ya, baik itu RT, RW, LMK itu se-DKI ada. Siapa nggak kenal RT? Di DKI itu ada semua. RW ada di DKI. Nah, sekarang RW, RT, se-DKI mau kumpul, ya, masa dilarang? Kan gitu. Itu bisa-bisa aja. Sehingga bikin komunitas sendiri, perkumpulan sendiri. Nah, begitu juga kita di sini. Kita ini kolaborasi. RT, RW, LMK, FKDN di bawah kita lebur, di bawah, ya, koordinasi Forum Masyarakat Palmerah. Dan ini sudah berbadan hukum. Makanya saya bilang ke Bang Usul, Bang Ketua RW, ya, ini Formapal ini seksi, ya. Coba dibandingin organisasi-organisasi lain, ya, yang ada di lingkungan kita, ya, ya, mereka orang-orang tertentu dan kita juga belum tahu mereka itu asalnya dari mana. Tapi kalau bicara Formapal, udah pasti orang situ, karena ada RT dan pengurusnya, ada RW dan pengurusnya, ada FKDM dan pengurusnya, ada LMK dan pengurusnya. Jadi kita ini perkumpulan yang gak liar, ya, perkumpulan yang berbadan hukum, sehingga jelas, ya. Sayang, saya bilang sama Bang Usuk waktu itu, Bang, sayang Formapal kalau seandainya kita diam, ya, kita harus bisa action di saat, ya, sebentar lagi, terus terang, ya, sebentar lagi kita akan pesta demokrasi, ya, itu kita harus punya peran. Saya teringat, ya,
waktu ya masa-masa kampanye ya pilkada pemilihan gubernur kita ya. Gubernur kita yang sekarang Anies masuk ke Palmerah, kita yang bawa-bawa Bu, ingat nggak ya gitu, ingat nggak waktu kita bawa-bawa pertama kali masuk Palmerah melalui RW 01 yang ada di Jalan Adi Junaidi. Kita masuk, orang nggak ada ngeliat Anies ya, wah itu ya, kita datang ke sana, jalan kita panas-panas, itu saya ingat banget, itu didampingin ya oleh Bang Arifin ya, Bang Arifin. Nah Bang Arifin itu sekarang FKDM ya gitu, sampai ngambil air di warung untuk gubernur kita, dampingin dari Junaidi ke Jalan Haji Murhad sampai ke Jalan Haji Saidin ya. Nah mampir bersinggah ke Haji Arif waktu itu, terus ke Haji Sadan dan lain-lain sampai ya sampai sore waktu itu kita kumpul, kita dampingin. Yang kelihatan apa? Karena belum ada ajudan, yang kelihatan baju formal semua ya gitu, yang kelihatan baju formal yang ngedampingi gubernur kita waktu belum jadi ya. Nah tapi setelah jadi kita pun ya enggak menuntut, kita nggak menuntut apa-apa dari gubernur kita, enggak ya. Yang jelas kita tetap bertengger adanya di wilayah kita masing-masing. Yang RT kembali ke RT, yang RW kembali ke RW, yang LMK kembali ke LMK ya, begitu juga FKDM. Nah inilah kebersamaan dan kolaborasi ya di Palmerah, jarang. Nah sekarang saya nih sama Bang Usuk terus terang ya, Bang Usuk gantian saya bilang ya, Bang Usuk ya tolong komandoin Formapal, biar kita ini di Formapal itu udah terbiasa kita menjadi pemimpin maupun kita ini siap dipimpin. Jadi nggak ada kita di sini, oh saya lebih tua ya, saya lebih tua, saya bisa mimpin ya. Kalau nggak kayak begini ya ditinggal sama teman-teman semua ya. Oh saya lebih muda, saya harus memimpin ini, nggak bisa ya. Ya, saya pernah menjabat di mana-mana apa segala macam sehingga saya harus jadi ketua, enggak ya. Di Formapal ini nggak kayak gitu. Jadi ya yang namanya ketua, pengurus dan lain-lain, nah inilah kebersamaan kita ini, alhamdulillah ya, kebersamaan kita di Formapal ini bukan main. Nah inilah perlunya orang-orang kita, teman-teman kita ya sekarang ini mempertahankan Formapal gitu ya. Besok sebentar lagi ya akan ada pemilihan gubernur ya. Nah ada juga pemilihan presiden, dan ini sebelum pemilihan itu ini mereka kampanye masing-masing ya gitu. Mungkin saya nggak bicara itu ya, yang jelas untuk ke depan ya, ke depan ini ya nggak ada istilah yang tua, nggak ada istilah yang muda, nggak ada istilah yang lebih pinter ya, nggak ada istilah yang lain-lain. Yang penting kita kebersamaan, kita bikin program ya. Rencana ini yang namanya organisasi tetap harus ada program. Nah program kita di bulan puasa ini ya, saya ada koordinasi sama Pak RW 07. Nah dia itu ya alhamdulillah ya gesit bener ya gitu untuk RW 07. Nah mereka ini ya, saya paling suka ngumpul, kata Pak RW ya, saya kepengen ya teman-teman itu kumpul lagi, ayo saya bilang ya, apa programnya Pak ya, selama bulan puasa kita takjil ya, kita memberikan takjil kepada masyarakat ya setiap hari Jumat. Nah ini kemarin sudah 2 Jumat ya, mungkin sampai akhir kita akan memberikan kepada masyarakat gitu. Dan selanjutnya ya, untuk kedepannya ada nanti ya, ada berapa yang kita hubungin, ada juga pejabat yang memang selama ini ikut memantau perkembangan kita, saya kontak, saya koordinasi ya, insya Allah mereka mau hadir ya, tapi yang tolong jadwalnya nanti disesuaikan ya. Nah saya bilang insya Allah ya kedepannya kita akan mengadakan halal bihalal
ya kita kumpul setelah bulan puasa, ya kita kumpul sama teman-teman, kita kumpul sama anak-anak yatim, ya. Dan kedepannya ini, ya mudah-mudahan ya kita akan membuat program kerja dan sekaligus ya kita akan membuat satu program yang memang untuk kita semua. Nah, organisasi bisa berjalan, bisa kelihatan di masyarakat ya memang kalau ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, ya kalau nggak ada kegiatan ya semuanya ya diem. Masing-masing sibuk, RT sibuk dengan wilayahnya, RW sibuk dengan wilayahnya, FKDM dan yang lain-lain. Nah, yang kita khawatirkan, kenapa kita ini ada forum Pormapal? Saya rasa semua RW, semua LMK, semua RT yang ada di Palmerah udah pasti kenal. Ya, inilah kelebihan Pormapal. Ya. Kelebihan kita, semua RW, semua RT, karena kita sering kumpul, kita sering silaturahmi kenal, sehingga di Palmerah itu jarang sekali ada tawuran. Ya, gitu. Bedanya kita di sini, karena kenapa? RT, RW udah saling kenal, sehingga tokoh-tokoh yang ada, mungkin ada di wilayah RW 1 dengan RW 17, mungkin karakternya juga beda-beda. Tapi dengan kita saling ketemu, ya, kita saling silaturahmi sehingga enak di bawahnya, ya. Nah, inilah kelebihan kita. Bahkan untuk regenerasi berikutnya ini udah kelihatan, ya. Mudah-mudahan dan saya minta, memang untuk ketua Pormapal, ya, gitu. Pengurus Pormapal yang memang harus orang yang memang mempunyai wilayah, gitu, ya. Kalau orang yang punya wilayah, oh Pormapal itu identik. Pormapal itu identik dengan RW. Pormapal identik dengan RT. Pormapal identik dengan LMK, dengan FKDM. Ya. Kalau ketuanya di luar dari itu, ya mohon maaf, ya nanti istilahnya salah persepsi, gitu, ya. Dibawa ke sana kemari. Nah, karena memang yang berkumpul di sini ya yang memang aktif di lingkungan. Ya, kalau orang misalkan ketuanya nggak dikenal di lingkungan, wah, jadi bisa bubar Pormapal. Ya. Paling nggak misalkan di sini Pak RW sendiri, ya. Tapi di belakang dia ada RT, berapa RT Pak RW 10? Ada 8 RT. Ya, RW 1 juga 8 RT. Kalau semua ngikutin, ya tinggal dikomandoin aja Pak RT, oke hadir. Ya, pada hari H kita akan kumpul, hadir semua RW. Untuk RT-nya doang udah 176 kalau nggak salah di Palmerah. Kalau kita RW ngumpulin semua, ya RW ngumpulin semua RT yang ada di bawahnya itu lumayan. Apalagi ditambah dengan pengurusnya, ya. Gitu, makanya saya bilang kenapa Pormapal seksi, karena begitu, karena di dalamnya ini ya orang-orang yang memang tahu wilayah, orang-orang yang tahu lingkungan, ya orang-orang yang biasa adaptasi dengan lingkungan, ya. Nah, dengan suasana, ya dengan suasana mungkin rintik-rintik hujan sekarang ini, mudah-mudahan karena ini kita baru mau bergerak lagi setelah kemarin COVID dan yang lain-lain. Dan sekarang kita udah bisa ya leluasa bersilaturahmi, kita biar berkumpul, dan insya Allah program-program ini kita ya memang ya dengan kegiatan ini ya rata-rata Pormapal bikin perkumpulan ini ya untuk ngumpul, ya untuk ngumpul. Nah, pernah kita ngadain kegiatan macam-macam, ya RW semua, ya pernah tahun kalau nggak salah 2017 ya Pak RW kita bikin di acara di Sadan, ya kerja sama di situ semua RW, ya satu RW itu satu stand waktu itu, kalau nggak salah kita mintain satu RW itu satu stand ketupat, ya jadi itu ada 17 RW, ya kalau satu stand 100 berarti 1.700, itu cepet bener warga masyarakat yang punya. Nah ini yang ditunggu-tunggu, ya peranan kita di lingkungan, peranan kita di masyarakat ini ditunggu-tunggu sama masyarakat, ya ditunggu-tunggu sama masyarakat.
Jadi harapan saya teman-teman yang memang udah aktif, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai ketua RW, nah inilah nah sekarang saya nggak tahu ya, dulu mungkin saya nggak kenal Bang Sauki sebagai ketua RW 16. Nah sekarang dengan dia kumpul di sini, mungkin dia baru kenal, oh ini yang namanya Bang Sub, ya kan? Gitu. Oh ini yang namanya Bang Ali di LMK, dan ini yang namanya RW ini, tadinya nggak kepikiran, ya boro-boro mau mikirin namanya, ya kan? Nggak kebayang. Nah sekarang dengan sering kita komunikasi, sering kita kumpul, itu kelihatan. Oh iya. Nah manfaatnya apa dari situ? Manfaatnya ya karena RW ini mempunyai wilayah dan mempunyai masa, baik yang anak-anak sampai orang tua, ya, yang remaja sampai yang dewasa. Nah ini kalau sampai terjadi tawuran, ya, gitu. Kalau diperkecil, oh ternyata RW 16 dan RW 10 ketemu RW-nya, selesai Pak urusannya, ya. Coba kalau masing-masing nggak kenal, ya, RW-nya bawa RT-nya, nah RT-nya yang ini, ya, bawa lagi RT-nya, wah ngumpul lagi FKDM, ngumpul lagi yang lain, wah kacau, ya, kacau jadinya, gitu, ya. Ini lain, kita ini Palmerah itu paling lain dibandingin yang lain, gitu. Nah harapan saya, ya, kedepannya saya bilang kenapa Pormapal ini ya harus orang yang memang aktif di lingkungan, karena memang ini kita harus kenal. Kalau nggak kenal itu bisa kacau Palmerah, ya. Dan insya Allah ke depan, ya, insya Allah ke depannya ya kita ini kita udah membangin terus terang, ya, kita RW ya, kita ini RW semua udah rencana, kita udah membangin ke kelurahan-kelurahan lain yang ada di Palmerah, ya, forum masyarakat Palmerah. Paling enggak ya sekecamatan kita udah ada orang, gitu, ya. Di Kemanggisan udah ada, di Selipi udah ada, KBU udah ada orang kita yang memang udah ada, sekaligus seragamnya kemarin kita udah kasih, ya, KBS, KBU, Jatikulo itu semua ada, ya, karena berhubungan dengan hal-hal tertentu, ya. Mungkin masing-masing punya kesibukan, ya, masing-masing punya kegiatan. Nah, insya Allah sewaktu-waktu kita bikin kegiatan yang lain, mereka akan hadir bersama kita, ya. Nah, ini ya teman-teman kita mungkin masih menunggu, ya, masih menunggu ya program-program ke depan. Dan saya bilang ke ketua, ya, saya udah bilang, saya alihkan, Bang, tolong kita ini semua kebersamaan, nggak ada yang dibilang istilahnya yang mungkin atasan atau bawahan, tapi kita harus pakai jalur komando tetap, ya, yang namanya organisasi tetap harus ada. Ya mungkin yang udah gabung di Pormapal, ya, tolong, ya, nanti kedepannya yang kemarin ada tabungan dan yang lain-lain itu udah berjalan lagi, insya Allah. Saya sama Pak Haji Jenal RW 12 itu udah koordinasi. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk adik-adik kami mohon maaf ya, sambil menunggu Ustadz, ya, Ustadz yang hadir ya mungkin nanti akan diisi oleh Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Fikri Amin yang akan menyampaikan tausiah, ya, dan nasihat kepada kita semua, khususnya kita pemangku wilayah, baik itu RW, RT, LMK, FKDM, ya, ini perlu, ya, perlu siraman rohani. Jangan kita jadi RW yang mentang-mentang kita RW di lingkungan terus, ya. Akhirnya kita nggak mau dengar Ustadz, ya, Ustadz tausiah, Ustadz memberikan ceramah, ya. Nah kalau kita ini, insya Allah, ya, di bulan Ramadan ini ya kita kumpul sama teman-teman, kita kumpul sama adik-adik kita, anak yatim, ya, dan ibu-ibu. Nah kedepannya ya ini terus, ya, terus insya Allah berlanjut sampai program-program yang akan datang, ya. Ini ya yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan, ya, mudah-mudahan semua, ya, mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini nanti buat kebersamaan kita semua. Alhamdulillah mulai hari ini, ya,
Pormapal sampai ke depan akan mengadakan suatu kegiatan dan lain-lain. Selamat datang Kakanda Ustadz Ahmad Fikri Amin. Nyamong ke. Oke, Pak RW 17 nih. Ya, gitu. Ya, sambil nunggu sebentar ya, biar istirahat dulu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya. Tadi telah saya sampaikan bahwa ya, Pormapal ini seksi. Seksi dalam arti apa? Karena di situ ada semua. Ya, gitu. Saya bilang sama Bang Yusuf, Bang, ketua Pormapal itu harus yang mempunyai legalitas jelas. Ya, pertama mungkin RW, LMK, ya, RT, ya, FKDM. Nah ini yang harus jadi ketua di Pormapal karena yang punya wilayah, gitu. Ya. Nah kalau kita ngumpul aja seturu-turu kita, tadi di sini Pak Usuk ya RW 10 bilang saya punya RT 8, ya. Nah RW 17 juga ada sekian RT, RW 16 ada sekian RT. Kalau kita gabung ya RT-nya aja sepalmerah udah 176 RT, nggak perlu pengurus ya, nggak perlu pengurus aja kita udah banyak itu. Nah ini kemarin ya kita masukin yang siap bersedia hari ini hadir ini udah 54 orang ya, 54 orang yang kemarin di share. Saya takutnya kenapa makanannya nggak cukup atau kelebihan juga sayang-sayang. Makanya kita di sini, nah kita cek semua yang siap hadir hari ini itu udah 54 orang. Mungkin sambil berjalan karena mungkin hujan. Nah ini, nah sekali lagi, nah baik itu RT, RW, LMK maupun FKDM, kita semua perlu ya siraman rohani. Jangan sampai kita jadi RT aja kita kerjain. Kita jadi RW aja kita kerjain. Kita jadi FKDM, jadi LMK begitu. Kita nggak pernah kena siraman rohani. Akhirnya ujung-ujungnya kita akan meninggal juga. Kita akan mati juga. Makanya dari itu adanya kita di sini, adanya kumpulnya teman-teman kita di sini, adanya anak yatim di sini, ya. Dengan berkumpulnya kita di Pormapal, insya Allah keberkahan menyertai kita semua. Akhirnya terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu yang saya panggil namanya agar maju ke depan. Maju Dafa. Dapat puasa. Alhamdulillah. Ding, Altito, mana Altito? Tito. Najwa. Selanjutnya Ade Fahri. Ade Fahri mempersiapkan diri maju ke depan. Setelah Ade Fahri, Dafa Ardingsi. Fahri nangis. Dafa Ardingsi. Ya. Dafa. Tahan dulu. Baru bangun apa ini? Baru bangun. Ini dapat. Ini dapat. Tahan dulu. Ya. Yuk. Iya. Ya, terima kasih Ade. Selamat jangan lupa. Selanjutnya Izi. Ade Izi. Izi dan Raihan. Setelah Raihan, Ade Sipa. Saling ke ibu. Ade Sipa. Ada Sipa. Ayo yang belum, Atau perwakilannya. Ada Sipa. yang belum. Yati. Yang mewakili. Sipa. Yang mewakili. Selanjutnya Gibran. Gibran. Udah.
Imam Prasetyo. Ade Imam Prasetyo. Saya juga. Iya, iya. Ade Piji. Anak ibu. Adik-adik jangan pulang dulu ya. Kita ada tausiah terakhirnya. Yang udah dapat duduk. Sopi. Ade Sopi. Selanjutnya Ade Sopi. Ada Sopi dan Firsa. Firsa. Lanjut. Udah. Boleh. Firsa, Naila. Laila. Selanjutnya Mutia. Atau perwakilannya. Mutia Torik. Mutia dan Torik. Selanjutnya Nila. Nila dan Arul. Selanjutnya Arul. Ya. Hairunisa. Ade Hairunisa dan Queen. Kalau ada main 17 bohong. Terakhir Queen. Mungkin ada yang belum dipanggil. Ada yang mau wakilin. Queen perwakilannya terakhir. Udah semua. Ini anak yatim deh. Udah, Queen. Untuk adik-adik, alhamdulillah telah dapat berkah Ramadan. Kami persilakan untuk setelah mendapatkan bikisannya tidak apa-apa meninggalkan lokasi dari panitia. Yang mau buka di sini tidak apa-apa, yang mau meninggalkan mau pulang ke rumah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa faddalahu ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad-duhur amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati pengurus dan anggota Pormafal, Sohibul Bait Bapak Yusuf Marali beserta keluarga. Langsung aja karena memang waktunya tinggal 10 menit. Berapa menit masih? Ya, 1/4 jam. Ya, kita langsung aja pada kesempatan ini. Saya juga baru tumben ketemu lagi, udah lama. Ya, orangnya mah sering, tapi ketemu dengan berseragam Pormapal baru sekarang lagi nih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan langgeng terus. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu adalah bulannya kita menunjukkan kesetia kawanan.
Bulan Ramadan itu adalah bulannya, saatnya kita menunjukkan kesetiakawanan kita sesama kita. Kenapa begitu? Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya kita menggembleng pribadi kita. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang soleh secara sosial. Ya, emang kalau puasa kan pribadi banget, Bang. Yang ngerasain lapar siapa? Kita. Nih kita ngumpul begini nih, belum tentu semuanya sama ngerasain laparnya. Ada ngerasain tibang-tibang lapar. Ya, nyaurnya berarti benar semalam. Ada yang udah rada lapar, ada yang udah nggak kuat ngapa-ngapain, macam-macam. Ya, itu artinya yang namanya ibadah pribadi kayak sholat, kemudian puasa, itu bisa dirasakan oleh setiap kita nggak sama. Ausnya nggak sama, laparnya nggak sama, penderitaannya nggak sama, susahnya nggak sama. Siapapun itu harus kita sadari, namun yang harus kita samain apanya? Manfaat sesudahnya. Mana? Bahwasanya puasa harus membentuk kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat buat sekitar kita, buat lingkungan kita, buat orang-orang di sekitar kita. Ini tadi anak yatim udah pulang, enak, udah tenang. Ini kan nggak berisik, alhamdulillah. Udah kita tapi kasih santunan udah, karena udah aman dah. Tinggal yang gede-gedenya, akhirnya diem aja diem. Oh gitu, nggak tahan lapar. Ya, ntar dikit lagi. Sesuatu kalau makin ditahan makin enak, bener kan? Makan makin ditahan makin enak. Apaan aja dah. Ini kita lagi mau ngapain nih, ditahan makin enak, ntar pada waktunya semua akan indah pada waktunya. Lah iya, memang begitu. Puasa tuh begitu aja dah. Coba kalau siang nih kita lihat, mohon maaf, siang kita di jalanan gorengan kelihatan, bener, minuman kelihatan, nyes rasanya di sini. Udah jangan macam-macam dah, pokoknya semua akan indah pada waktunya. Kapan? Entar maghrib. Bener, maghrib. Nah, jadi kembali kepada apa yang ingin saya katakan, puasa bagaimanapun rasanya diharapkan menjadi salah satu saat ataupun sarana untuk kita bisa membina diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah sekarang pertanyaannya, orang baik itu apa kriterianya? Orang baik itu apa? Ya, apa namanya? Ciri-cirinya. Orang baik itu cirinya dua. Ya, hablum minallah, hablum minannas. Ini kalau udah saya ngomong ini udah paham udah semua. Orang baik itu bukan yang cuma dekat kepada Allah, ibadahnya rajin, sholatnya khusyuk, tapi sama lingkungan cuek. Bukan orang baik. Apalagi kalau yang ibadah kagak, sama orang doang baik, kemana aja bergaul, bares sama orang. Oh bares, bares paham gak bares? Nah, baik. Kalau kita bares urusan beres. Kalau kita pengen urusan beres, maka harus bares. Udah bares, udah beres dah. Nah, jadi orang baik itu syaratnya dua, dia dekat kepada Allah, yang kedua dekat dengan manusia. Ibadah dia enak, sembahyang cakep, sembahyangnya madep ngulon terus. Ada yang madep ngetan ya. Ini jangan serius-serius banget, udah ginari maksudnya. Kalem aja. Ini mau dibagiin kan nih?
Mau dibagiin? Mau dibagiin? Ntar ambil aja gitu. Oh, berebut urusannya kalau begini. Nah, jadi bukan begitu doang. Orang baik itu bukan cuma yang khusyuk beribadah, khusyuk berzikir, mantap kalau berdoa, bukan. Orang baik itu adalah yang ketika dia beribadah bagus, tetapi hubungannya dengan orang lain juga bagus. Hablum minallah, hablum minannas. Di musola enak, dia lagi berzikir enak, dia baca Quran enak. Tapi orang baik juga harus begini tandanya, dia keluar rumah semuanya negorin. Bang, mana bang? Ya. Bu mau mana bu? Tapi kalau orang keluar rumah, yang kanan buang ludah, yang kiri buang muka, yang depan tabangnya ahem aja ahem. Oh ahem, asam, kan gak enak. Kenapa? Ternyata dia kurang bermanfaat untuk sekitarnya. Rasulullah mencontohkan bu kepada Allah luar biasa hubungan Rasulullah baiknya. Beliau disebut dengan Habibullah, kekasih Allah, tetapi kepada teman Rasulullah luar biasa, setianya luar biasa. Jangankan nama teman, sama musuh aja setia. Itu Rasulullah. Nah, jadi kalau saya udah bicara soal manfaat untuk orang banyak, Formapal ini tempatnya. RT ada, ya, ada RT, ada RW, ada LMK, ada. Orang-orang yang memang berjuang untuk masyarakat, orang-orang yang memang hidupnya tidak mementingkan diri sendiri, orang-orang yang memang hidupnya tidak individualis. Kita punya keluarga, tapi kita juga punya masyarakat. Jangan sampai ada orang masuk bodoh keluarga, nyamti gue di luar, masuk bodoh luar, nyamti gue di dalam. Oh, nggak bisa. Islam itu nggak bisa begitu. Orang baik nggak bisa begitu. Kudu dua-duanya. Emang enak. Kita dandan, kalau orang lihat, orang kagak lihat enak nggak? Rapi banget di dandan. Orang kagak lihat, kagak indah. Gitu kan. Sekarang orang liatin mulu, dandan kagak, orang gila urusannya. Itulah hidup, Pak. Jadi hidup itu bukan memilih siapa yang harus kita baikin, siapa yang harus kita jasain, bukan. Hidup itu adalah bukan memilih, tetapi hidup adalah melaksanakan. Capek hidup kalau milihmu. Memang soal milih tahu sendiri urusan kita. Gara-gara milih akhirnya jadi mencar. Bener. Hidup jangan milih, kerjain, selesai. Karena Allah suruh kita apa? Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya apa gitu? Aku tidak ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Artinya aku tidak ciptakan jin manusia bukan untuk bengong, bukan untuk memilih, bukan untuk memikirkan, tetapi jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, artinya berbuat. Kalau bahasa politiknya berkarya. Karena manusia tanpa karya percuma. Tapi kalau karya doang manusia kagak ada, nggak kelihatan, ribet juga urusannya kayak kuntilanak. Jadi hidup itu adalah untuk berkarya, karena berkarya itulah ibadah, karena ibadah itulah berkarya. Jangan kita pilih-pilih. Ya, cuman bukan dipilih, dikendorin dikit. Itu perlu. Kayak dulu orang apa itu? Dulu orang bikin papan, ya kan? Ini kayu gelondongan kan? Dibikin kayu, dibikin papan, kan digodok tuh. Tukang godok lu ada tuh. Yang satu narik, yang satu dorong. Ada waktunya dorong, ada waktunya narik. Hidup tuh begitu. Jangan kalau waktunya dorong kita narik, waktu narik kita dorong, hancur tuh, patah, tergaji orang, nggak jalan. Jadi hidup itu lancar mana? Ada saatnya kita dorong, ada saatnya kita narik.
Ini bukan konyol, ini lagi puasa bukan. Ya, artinya Pak, ada saatnya kita berbuat, ada saatnya kita menerima perbuatan orang. Tuh. Ketika saatnya kita berbuat, berbuatlah dengan baik, itulah hidup. Ketika saatnya kita menerima, terimalah dengan baik, itulah hidup. Take and give. Bahasa ibadah begitu. Kalau bahasa agama kan illa liya'budun. Tapi kalau bahasa kehidupan, berkarya, take and give, apalagi ya, saling toleransi. Nah, inilah yang diharapkan dari orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang berpuasa sudah merasakan susah. Susah nggak kita? 12 jam susah banget kan? Minum kagak boleh, makan ya, makan kagak boleh. Makanya ada pepatah begini, Nabi mengatakan ya, bukan Nabi, ini satu pepatah dari ulama, man ja'a batnu ya sohat fikratu wa tabat qalbu wa salimat lisanu. Tuh, kalau RW sama RT enak, kalau dibukan pakai bahasa Arab manggut semuanya. Ya makanya saya bilang manggut doang. Lah begini aja kan main. Jadi kata ulama mengenai puasa, orang yang melaparkan diri, kan kita puasa ngelaparin diri nih, bukan lapar. Kalau orang lapar karena nasib, gitu kan? Kenapa lapar? Nggak punya makanan gua. Kita puasa bukan lapar, melaparkan diri. Ada makanan tuh makanan, wangi nangkel, wanginya apa nangkel. Tapi karena kita lagi masih puasa, belum waktunya makan, kita kagak makan. Artinya memilih. Puasa itu adalah pilihan. Orang yang memilih lapar, maka 3 akibatnya, maaf 3 hasilnya. Yang pertama, sohat fikratu, pikirannya akan menjadi baik. Pikirannya baik, nggak pernah punya pikiran yang negatif, nggak punya pikiran yang ngeres. Ngeres jangan pikiran, air aja kagak enak kalau ngeres. Enak. Air ngeres enak, kalau butak enak air, kopi tuh butak enak, kalau ngeres gak enak. Paham ya? Tuh, satu. Jadi orang yang melaparkan diri dengan berpuasa, hasilnya satu, sohat fikratu, pikirannya akan jadi baik. Membangun pikirannya, satu. Yang kedua, waqabat qalbu, hatinya akan cerdas. Nih pikirannya nih, mana apa nih, hati kecil akan cerdas. Yang dipikirin bukan lagi yang baik, tetapi yang bermanfaat. Tuh. Yang dipikirin bukan lagi yang bagus, tetapi yang bermanfaat. Karena kalau bagus belum tentu bermanfaat, tapi kalau manfaat pasti bagus. Tuh, yang kedua. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Yang ketiga, wasalimat arkanu, badannya jadi selamat. Nih. Ya, tangannya selamat, tanginnya apa, kakinya selamat, semuanya selamat. Itu 3 kalau orang yang melaparkan diri. Beda kalau orang yang lapar. Orang lapar nekat. Orang lapar nekat. Gue lapar, apaan gue makan? Dan tanya halal haram dah, apaan gue makan? Itu kalau orang lapar. Ingat, puasa bukannya lapar, melaparkan diri. Kalau melaparkan diri adalah latihan, kalau lapar adalah nasib. Kita nasib apa latihan? Tuh, latihan. Nah, sampai sini aja ya, yang bisa saya sampaikan disimpulin sendiri dah. Ya, iya kan? Kalau disimpulin main banget. Yang jelas ya, ketika kita berbicara tentang hidup, bukan lagi bicara tentang hidup, bicara tentang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Formapalah tempat kita ini ya. Di sini kita menyebar, tapi di sini juga kita akan memikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca ya sambil kita menunggu saatnya berpuasa, saatnya berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la
Bentar sebelum kita berbuka ada yang ulang tahun mohon dibacain doa kata Pak RW 12 tadi. Siapa yang ulang tahun? Oh, iya. Saya sudah tahu. Iya. Man belaga kagak tahu. Yang belaga tuh yang enak. Loh, jadi kura-kura dalam perahu, pura-pura naik perahu gitu kan. Baik, kita bacain doa mudah-mudahan ya saudara adik saya Asmawi Allah berkahi umurnya, Allah berkahi semua keluarganya, dan Allah berkahi semua pekerjaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sambil kita baca doa buka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar baru habis sudah minum baru baca Allahumma lakasumtu ya ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi anaknya Asraf ini tadi tuh ya. Ya dia Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pengurus dan anggota Formapal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Formapal maju terus. Formapal maju. Formapal maju. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.